Shalom Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi shalom. Setelah kemarin kita ibadah online, puji Tuhan kita semua dapat diberi kesempatan lagi untuk bersama-sama datang ke gereja dan beribadah offline. Dan saya mau menyapa Bapak Ibu Saudara yang sekarang sedang beribadah melalui online. Shalom. Saya yakin dan percaya walaupun beribadah melalui online, tapi hadirat Tuhan selalu ada dimanapun kita berada. Amin. Mari kita bawa hati kita mau datang pada Tuhan, kita mau terima urapan dari Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami mau mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Untuk kasih-Mu yang selalu nyata sampai detik ini Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau datang padamu Tuhan. Kami mau masuk hadirat-Mu. Dan kami bawa hati kami Tuhan. Berkati ibadah pagi hari ini. Kiranya melalui pujian-pujian kami pada pagi hari ini, Tuhan dapat memberikan kami kekuatan baru, harapan baru. Terima kasih Tuhan, kami siap beribadah. Yang siap, mari kita sama-sama katakan amin. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Haleluya. Saat ini saat indah ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan ku sembahkan saat ini saat Tuhan Tuhanmu Tuhan bagi setiap kami urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan. Mari kita katakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu ku rasakan saat ini ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan saat indah ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan satu sembahkan. Saat ini saatnya Tuhan, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu. Amin. Hadirat-Mu ku rasakan satu sembahkan hadirat-Mu, ku rasakan
rasakan saat ini. Oh, saat ini urapan-Mu dapat kami rasakan Tuhan saat kami menyembah-Mu, menyembah Kau Tuhan, hadirat-Mu. Amin. Saat ini Tuhan, kami mau masuk hadirat-Mu Yesus. Oh, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan saat ini, saat indah ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasa, mari kita sembah Dia. Sembah Kau saat ini. Oh, saat Tuhan Kau curahkan urapanku, hadirat-Mu ku rasakan. Mari kita rasakan hadirat-Mu Tuhan. Oh, ku rasakan saat ini. Oh, saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini. Oh, saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku. Mari kita terima hadirat Tuhan. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan saat ini. Amin. Urapan-Mu, oh, ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, oh, hadirat-Mu ku rasakan saat ini. Urapan-Mu, amin, ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat kami mau menyembah-Mu Tuhan, menyembah Kau Tuhan. Mari kita sembah Dia. Urapan-Mu begitu nyata dalam hidup kami. Haleluya. Mari semua mulut menyembah Tuhan, sebab Kau yang layak Tuhan. Oh, kami mau sembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu kami rasakan. Haleluya. Begitu besar Kau Tuhan dalam hidup kami.
Oh, haleluya, haleluya. Kami mau selalu menyembah-Mu Tuhan seumur hidup kami. Kami mau sembah Kau Tuhan seumur hidup kami. Kau ku sembah, Kau ku sembah Tuhan. Kau ku sembah. Amin. Ini isi hati kami Tuhan, bahwa kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah, Kau ku sembah. Ku sembah Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Kami sembah, amin. Kau ku sembah Tuhan. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Amin Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah, ku sembah. Tuhan, saya ajak Bapak semua dan Ibu semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kau ku sembah. Mari kita sembah Tuhan kita, Yesus. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, mari kita lebih lagi nyatakan kan ku sembah. Amin. Kau ku sembah Tuhan. Ku sembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, mari kita beri tepuk tangan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan, kami mau menyembah-Mu lebih lagi pada pagi hari ini. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan, kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom. Yang bersuka cita pada pagi hari ini boleh lambaikan tangan, tengok kiri kanan belakang, berikan senyuman yang termanis dan katakan kita punya Allah yang besar. Haleluya. Besarlah Tuhan, sebab Tuhan yang layak kita puji. Amin.
Dalam Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam, sebab Tuhan di pihak kita. Amin. Di pihak kita, terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuat, sebab Dia menunjukkan kasih kita. Amin. Kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah, amin, kita, terpujilah Tuhan. Yesus, Yesus, Allah perkasa. Besarlah Tuhan, amin. Besarlah Tuhan, besarlah namanya. Aman berlindung, aman berlindung dalam, sebab kita punya Allah yang selalu di pihak kita, di pihak kita. Hei, terpujilah Tuhan, amin, sebab Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Yesus, cuma saja terpujilah, terpuji. Boleh kita lambaikan tangan buat Tuhan kita. Amin. Sejahtera kasih-Nya, sebab Tuhan telah bangkit. Amin. Menyayangi, terpujilah Tuhan, sebab Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah, amin, menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah, terpujilah Tuhan, sebab kuasa-Nya telah terbukti. Yesus Allah perkasa. Terpujilah, terpujilah Tuhan, amin. Yesus Allah perkasa. Haleluya, amin. Kita percaya kita punya Allah yang sanggup, kita punya Allah yang besar. Yang setuju sama saya boleh beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Mari kita besarkan nama Yesus. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, so kita tak bisa balas. Amin. Betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan.
besarkan. Oh pujilah Dia, amin. Tiada, aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh besarkanlah namanya, sebab kita punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Oh Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang, sebab Dia Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Amin. Besarkan, pujilah Tuhan. Oh, kemurahan-Nya besar, tiada, aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh besarkanlah namanya. Sekali lagi kita mau nyatakan, besarkan. Amin. Mari kita puji Yesus, sebab kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Sebab Dia yang menolong, Tuhan yang hidupku. Oh Tuhan yang ajaib, jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari kita nyatakan Tuhan yang ajaib, sebab Dia penuh kuasa, yang selalu menolong kita. Amin. Hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong. Amin. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Kita punya Allah yang ajaib. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk. Yes Tuhan, sungguh besar Kau Tuhan, sungguh ajaib Kau Yesus. Terima kasih Tuhan, sebab kita punya Allah yang selalu menguatkan kita, sebab ada harapan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami mau datang padamu Tuhan, kami menyerahkan diri kami, sebab Kau yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia.
Kau kuatkan aku bertahan. Aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Sebab Kau yang bertahta, Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan dalam lemah Kau sempurna Tuhan. Sebab Kau cahaya bagi kami, cahaya bagiku. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam, sebab Kau Allah Immanuel. Amin. Kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan. Betapa begitu besar kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesetiaanmu Tuhan. Immanuel, mari kita panggil Dia. Immanuel, Immanuel. Panggil Dia, panggil Yesus. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besar. Immanuel, Immanuel. Kau Immanuel. Sebab Kau beserta kami Tuhan. Immanuel, Immanuel. Engkau Allah. Panggil Dia lebih lagi. Immanuel, Immanuel. Kau Allah Immanuel. Amin. Sebab Kau beserta kami Tuhan. Immanuel, Immanuel. Kau besertaku, Kau kuatkan, Kau kuatkan. Sebab kami dapat bertahan Tuhan. Sebab Kau yang menguatkan kami. Amin. Kau buktikan kesetiaanmu. Kau Yesus, Yesus Immanuel. Kau kuatkan. Amin. Sebab Kau alasan kami Tuhan. Kau harapan kami Tuhan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi, Kau Allah Immanuel.
Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jesus, Immanuel. Kami percaya Tuhan, Kau beserta kami. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Betapa kami menyadari Tuhan bahwa hidup kami ini hanya karena penyertaan Tuhan. Ya Tuhan. Kalau kami duduk bersama-sama menghadap Tuhan hari ini, pikiran dan hati kami hanya satu Tuhan. Kami sadar bahwa semua karena penyertaan Tuhan. Begitu banyak peristiwa yang menakutkan di sekitar kami, tetapi kalau kami ada semua karena penyertaan Tuhan. Tuhan, biarkan setiap hati pagi hari ini, baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah, hati yang makin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hati yang memaknai hari-hari yang kami lalui. Dengan mata iman kami melihat bahwa Tuhanlah yang ada bersama dengan kami. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang penuh kehati-hatian karena takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah bagi kami pagi hari ini, karena kami siap mendengar. Kuasai kami, hamba-Mu dan setiap kami yang mendengar ada dalam kuasa dan kendali Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, bersyukur buat wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Ya, boleh angkat tangan sekali lagi, senyumnya, senyum dari matanya saya tahu Anda diberkati oleh Tuhan. Iya, tahu dilindungi oleh Tuhan luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari-hari ini banyak orang takut, ya banyak orang takut. Respon orang berbeda-beda. Tapi perhatikan, kalau nggak salah 4 hari berturut-turut, 5 atau 4 hari berturut-turut, ada satu siaran di TV yang terus diulang dalam berita, yaitu warga Keputihan Surabaya ya menyetop semua ambulan dan menyuruh mematikan sirine. Karena lewatnya 24 jam di kampung itu membuat orang kampung stres gitu ya. Desa itu stres karena 24 jam ambulan itu wah luar biasa. Membuat mereka udah gak tahan lagi gitu ya. Bukan hanya masalah takut, tetapi udah setiap kali nguing kaget gitu ya. Akhirnya memutuskan untuk menyetop, tolong kalau lewat daerah sini matikan suara sirine itu. Saking stresnya gitu loh ya. Mungkin mereka gak kena corona, tapi dengan nguing-nguing itu mereka kena stres gitu ya. Secara psikologis mereka terganggu gitu ya. Membuat tidur mereka nggak tenang. Tetapi puji Tuhan ya, saya berdoa bukan itu respon orang-orang yang percaya. Respon orang-orang percaya itu makin dekat dengan Tuhan, maka akan tenang hidupnya ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-33. Mari kita buka natsnya. Pembelajaran kita akan belajar perlahan. Saya berharap dengan waktu yang ada kita bisa belajar apa yang harus kita lakukan, yaitu dengan tema waspadalah dengan jalan hidupmu. Saya akan membacakan Bapak Ibu
Amsal 1 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-33. Firman Allah berkata demikian. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan. Di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru. Di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh. Orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sungguh, aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Maka aku juga akan menertawakan kamu, akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai dan celaka melanda kamu, seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Pada waktu itu, mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Amin. Bapak Ibu, nas ini kok kalau kita baca kok agak ngeri-ngeri sedap gitu ya. Kok ini kata-kata teksnya itu kayak merujuk kepada situasi kita hari ini. Ada malapetaka, ada bencana, celaka. Nah, saya tidak ingin membahas masalah itu dulu. Satu persatu kita akan lihat bersama-sama bagaimana tema yang saya berikan, waspadalah dengan jalan hidupmu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ujung dari setiap jalan kehidupan kita itu ada dua pilihan. Yang satu kegagalan, yang satu berhasil. Pertanyaannya adalah, kira-kira kalau ini ada di depan mata Bapak Ibu pilih yang mana? Berhasil ya. Adakah dari Bapak Ibu yang berpikir out of the box gitu ya? Aku pengen gagal lah, udah lama gak gagal. Ada pengen gitu? Pak, saya pengen gagal aja Pak gitu. Kalau orang pengen berhasil semua kayaknya, yang gagal gak ada. Saya aja Pak yang gagal. Tak satu pun dari kita, baik mulai anak-anak maupun orang dewasa, tua, lansia, tidak ada satupun dari pilihan-pilihan hidup kita yang kita akan memilih aku mau gagal. Betul ya? Tapi dalam kenyataan hidup, kita sering gagal atau sering berhasil? Pak, 50-50, oke lah ya tak? Pak, saya sering berhasil, tapi tidak kurang juga saya gagal, betul ya? Berapa banyak orang-orang di dunia ini ketika kita lihat, kita baca, tokoh-tokoh yang terkenal, mereka yang berhasil dulu mengalami begitu banyak kegagalan, betul ya? Ada banyak kegagalan, tetapi mengenai ujung jalan hidup kita, itu ada di tangan kita masing-masing. Mau gagal, mau berhasil, tetapi kenyataannya Pak, seringkali kok saya mengalami kegagalan. Saya pengennya berhasil, betul. Tetapi kenapa yang saya jalani adalah kegagalan demi kegagalan? Apa yang salah? Nah, kita belajar. Melalui Amsal ini, saya berdoa biarlah Roh Kudus mengoreksi kita, sehingga kita tahu jalan yang akan kita jalani ke depan. Bapak Ibu, hari ini bukan masa depanmu dan masa depanku, betul ya? Hari ini adalah salah satu dari waktu dalam proses Tuhan dalam hidup kita. Di depan masih ada masa depan. Jangan khawatir dulu hari ini, jangan takut dulu hari ini, jangan menyerah dulu hari ini.
Karena masih ada hari esok bersama dengan Tuhan. Amin. Tapi permintaannya adalah ayo kita perhatikan jalan yang kita tempuh menuju kegagalan atau keberhasilan. Nats ini akan mengajarkan kepada setiap kita. Pertama, perhatikan apa sih kata nats yang kita baca tentang kegagalan. Firman Tuhan ayat yang ke-27 mengatakan begini. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Bayangkan celaka seperti angin puyuh. Mak bruk buanter rak karuan itu. Apabila ada kesukaran, kecemasan datang menimpa kamu. Dari nats ini kita tahu bahwa ini adalah suatu kondisi yang buruk yang menimpa hidup seseorang. Pasti kita semua nggak pengen satu peristiwa ini terjadi dalam hidup kita. Tetapi seandainya peristiwa ini sedang terjadi, Pak, rasanya masalah itu bertubi-tubi datang ke saya. Rasanya kecemasan melanda hari-hari ini. Sebelah saya kena, keluarga saya kena. Saya cemas, saya takut. Rasanya kesukaran itu ada di depan mata saya. Ini yang mungkin Bapak Ibu dan saya alami. Bukankah ini suatu peristiwa menurut firman Tuhan dalam konteks Nats Amsal ini? Sebuah kegagalan yang sedang kita alami. Tapi perhatikan, setiap kita nggak akan mau seperti ini. Tapi kalau ini terjadi, kita mau belajar. Apa sih yang menyebabkan orang itu gagal dalam hidupnya? Secara khusus konteks kekristenan saya ingin membawa, kalau di luar saya nggak akan bahas. Apa yang kita sedang alami? Kenapa sih setiap kita mengalami kegagalan? Nats dalam Amsal ini mencatat beberapa hal. Yang pertama, kenapa orang gagal? Orang Kristen gagal karena tidak takut akan Tuhan. Ya, Natsnya berkata, oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Jadi merujuk kepada kegagalan tadi, peristiwa yang buruk terjadi, paling tidak Roh Kudus sedang mengoreksi kita, hati kita masing-masing. Kenapa saya mengalami hal ini? Jangan-jangan kita sedang memilih untuk tidak takut akan Tuhan. Ini kata kuncinya. Ujung dari semuanya ini. Kalau orang-orang gak takut sama Tuhan, hidupnya sembarangan, ya sudah. Jangan kaget ketika kita mengalami mentok, jalan buntu, kegagalan, kehancuran. Awalnya karena kita gak takut akan Tuhan. Siapapun kita. Ketika kita gak memilih tidak takut akan Tuhan, kegagalan dijamin. Yang kedua, tidak mau menerima masukan. Orang gagal tuh ngotot gitu, nggak mau terima masukan gitu loh ya. Menganggap dirinya selalu benar. Nanti kita lihat ya. Kenapa saya katakan tidak mau menerima masukan? Dari ayat 25 sampai 30 itu, dari 20 secara khusus, itu kita perhatikan berapa nats diulang-ulang bagaimana hikmat itu diperdengarkan. Berusaha untuk menasehati orang. Tetapi orang gak mau dengar, gak mau terima masukan. Perhatikan ayat yang ke-20. Dikatakan di sini hikmat berseru-seru, memperdengarkan suaranya, dipersonifikasi seperti orang yang berseru-seru. Hei, jangan berbuat ini, jangan, hentikan. Hikmat yang daripada Tuhan selalu mengarahkan kita kepada hal yang baik. Dia berseru-seru memperdengarkan suaranya. 21, ia mengucapkan kata-katanya. Yang berikutnya dikatakan, berparinglah kepada teguranku. Ini hikmat mengatakan seperti ini. Aku hendak mencurahkan isi hatiku, hendak memberitahukan keperkataanku. Bayangkan berapa kali diulang. Hikmat itu memperdengarkan, berusaha menegur kita, berusaha mengingatkan kita, berusaha memberitahukan kita ini salah loh, ini benar, ini salah. Tetapi banyak orang tidak mau menerimanya. Kamu menolak ketika aku memanggil. Bukannya dalam hati kecil kita seringkali ini yang muncul. Jangan lakukan. Tapi kita ngotot, kita gak mau menerima masukan. Jangan ambil jalan itu, ambil jalan yang ini, karena jalan itu buruk. Kita ngotot sedemikian rupa. Padahal kebenaran, hikmat di dalam Tuhan
sudah memanggil-manggil kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kegagalan terjadi karena kita tidak mau menerima masukan. Hikmat bisa berasal dari pembacaan firman Tuhan yang kita baca. Perenungan yang kita baca, kita dengar firman Tuhan. Kita membaca Alkitab. Hamba-hamba Tuhan menasehati. Mungkin ada keluarga, teman dekat, sahabat. Sudah menasehatkan kita. Menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk membuat jalan kita lurus. Tetapi banyak orang gagal hanya karena tidak mau terima masukan. Betul ya, sambil dikoreksi, oh iya benar juga ya. Kenapa aku begini ya? Karena aku gak bisa terima masukan. Yang berikutnya, kegagalan terjadi karena orang suka berpuas diri. Natsya berkata gini, berapa lama lagi hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu. Dablek gitu ya. Aku gini, sakarepku tuh aku pengennya gini gitu ya. Kita mencintai keadaan kita, puas. Tidak mau lagi mendengar nasihat orang, tidak mau lihat bahwa oh, aku harusnya bisa lebih maju dari hari ini. Aku seharusnya bisa berkarya jauh lebih baik dari hari ini. Mendengarkan firman Tuhan yang memacu kita, ayo bekerja keras. Ini masa-masa sukat. Berpikir, berdoa supaya Tuhan kasih inspirasi kita. Supaya kita punya pekerjaan. Tidak menggantungkan kepada orang lain. Tuhan akan kasih. Tetapi banyak orang berpikir, ya aku soalnya ini gitu ya. Dari dulu sampai sekarang tuh ya aku begini. Ngotot gitu ya. Puas diri. Tidak mau terbuka, open minded. Gak mau terbuka. Aku ya wis begini. Dia jadi begini gak mau. Aku ya wis begini. Nah ini sengangel. Tipe-tipe orang seperti ini, bahasa Jawa ngomong gimana? Dicelup banyu ora teles, dipepe ora garing. Nah angel ya, ini angel bahasanya itu ya. Jadi puas diri, disurung malah mundur, ditarik malah maju. Angel, aku maunya begini, puas dengan keadaannya. Hati-hati, ini sumber dari kegagalan kita. Sebagai koreksi kita. Nah, yang keempat, yang tidak kalah pentingnya adalah ayat yang ke-32. Kemalasan dan kelalaian. Kenapa kita gagal? Karena ada kemalasan dan ada kelalaian. Berkata begini firman Tuhan. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya. Wegah. Mager. Ya, bahasa sekarang gitu ya. Mager. Bukan makan ager-ager. Anak sekarang kalau berkata malas gerak. Enggan. Yang kedua baru dibinasakan oleh kelalaiannya. Bapak Ibu, saya kemarin cerita kepada anak-anak muda masalah iman. Saya punya ilustrasi begini. Ketika Bapak Ibu, apa sih makanan kesukaan Bapak Ibu? Monggo. Ketika kita lihat makanan kesukaan kita disajikan di meja, kita bangun. Pasangan kita sudah menyediakan masakan yang istimewa depan kita. Tidak tahu ayam goreng atau ayam bakar, bebek goreng, bebek bakar, angsa goreng, angsa bakar. Ya, terserah gajah goreng, gajah bakar. Nah, kita merasa itu makanan kesukaan kita. Sampai air liur kita turun nih. Kita sudah membayangkan bagaimana pasti lezat. Karena aku sudah merasakannya enak, nikmat. Tapi apakah dengan pikiran nikmat, enak, sedap, yakin saja Bapak Ibu bisa kenyang? Gak bisa. Apa yang harus Bapak Ibu dan saudara lakukan? Jalan, ambilan gitu ya. Ambil piring, ambil apa yang kau mau, bertindak. Kemudian dimakan, baru dikecap, dirasakan bener enak sesuai ekspektasi. Tapi kalau hanya termangu-mangu, lihat dari jauh, ketokannya enak gitu. Sedep gitu, delok warnanya itu bener ini masaknya ini. Bumbunya ini kayak aromanya ini bumbunya pas gitu. Bahwa sampai kapan Bapak Ibu gak akan kenyang. Begitu juga ketika kita memikirkan, oh kalau aku membuat ini aku pasti sukses ini. Ini nih yang dibutuhkan orang nih. Kayaknya kalau aku buat begini belum ada di sekitar sini yang buat. Kayaknya aku buat gini pasti berhasil. Ini keuntungannya luar biasa. Gini. Apakah kita menjadi orang sukses? Enggak. Ketika keengganan, malas, hanya mikir tok, gak berbuat apa-apa, malas.
maaf, tidak bisa berhasil. Di sanalah kegagalan kita. Amsal dalam pasal yang lain berkata, bangun sebentar lagi gitu ya, tidur sebentar lagi gitu ya. Aras-arasan, males. Aduh maiki rasa terus sik. Mulai dhisik, bahasa anak saya, narik badan dulu, narik kesuwen. Gitu ya. Enggak kerja-kerja, enggak bergerak-bergerak. Di sanalah keengganan itu yang membuat ujung dari sebuah kegagalan kita. Kemudian kelalaian akan membinasakan kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bukankah banyak orang gagal karena lalai, ceroboh, betul ya? Apalagi dalam pernik-pernik tertentu kecil ketika Bapak Ibu memegang keuangan di perusahaan, terutama beberapa teman yang diperbankan. Teller itu ngetik kelebihan 0 tuh bahaya, 0 siji bahaya gitu loh ya. Kata Anda mau 100 juta ketambahan tuk siji menewes, nempuinnya akeh Bapak Ibu ya. Kelalaian membuat orang gagal. Mungkin ada di bidang-bidang lain membuat orang bisa gagal. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 4 poin ini menolong kita dan mengingatkan kita, mengintrospeksi hati kita. Saya di mana ya? Apakah jalan-jalan hidup saya sekarang ada di dalam kegagalan? Keadaan saya ini seperti badai. Yuk kita cek. Apa kita takut akan Tuhan? Apa tidak? Dan sebagainya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lihat akibat dari kita nggak takut akan Tuhan, akibat kita tidak mau menerima masukan, akibat kita berpuas diri, sama dengan sombong loh, orang berpuas diri itu nggak bisa terima masukan. Apabila kita punya kemalasan dan kelalaian, ini akibatnya tadi, saya ulang. Kita akan mengalami celaka, kesukaran, dan kecemasan. Bentuknya apa? Macam-macam, saya nggak bisa sebutkan. Bapak Ibu dan Roh Kudus akan memberitahukan kepada kita semua, iya, aku mengalami ini karena ini. Yang kedua, menuai apa yang diperbuat. Mengutamakan kemalasan, ya sudah, akibat dari itu Bapak Ibu akan terima. Mengambil jalannya sendiri, nggak sesuai firman, ya sudah, Bapak Ibu akan menerima. Sebab orang yang menabur pasti menuai. Itu hukum. Gak bisa ditolak. Setiap perbuatan ada konsekuensinya. Amsal mengajarkan kepada kita. Kalau kita gak takut akan Tuhan. Kalau kita gak mau terima masukan orang lain. Berpuas diri. Dan kemalasan kita pupuk dengan kelalaian kita. Sudah, akibatnya ayat yang ke-27. Mengalami celaka, kesukaran, dan kecemasan. Menuai dari apa yang diperbuat. Saya berdoa, kiranya 4 item ini mengoreksi setiap hati. Kalau ada yang salah, yuk mulai berubah hari ini. Masih ada kesempatan. Awal tadi saya bilang, hari ini belum masa depan kita. Ini proses kita menuju masa depan, amin. Kalau hari ini kita diingatkan Tuhan, yuk kita berubah. Buka pikirannya, terima masukan dari firman Tuhan. Supaya hidup kita ke depan bukan menuju jalan kegagalan, tetapi jalan keberhasilan. Amin. Nah lalu kita pikirkan bersama-sama, apa arti keberhasilan menurut nats yang kita baca? Nats yang kita baca ayat yang ke-33 berkata begini. Orang yang tinggal aman dan terlindungi dari malapetaka. Amin. Malapetaka itu banyak bentuknya. Ada orang-orang tertentu yang kalau ketika kita krisis dalam ekonomi, ya itu malapetaka juga. Nggak harus kena COVID baru malapetaka, tidak. Ada begitu banyak bentuk malapetaka yang bisa kita terjemahkan. Tetapi firman Tuhan berkata kalau kita berhasil itu artinya kita ada dalam kenyamanan, ada dalam keamanan. Bukan berarti nggak ada masalah loh, bukan. Tetapi kita tetap aman, ini yang penting. Bapak Ibu mau beli rasa aman di mana coba? Kalaupun engkau hari ini harus berhenti bekerja, ada beberapa bapak-bapak keluarga yang untuk sementara di rumah, padahal swasta, berarti harus self support ya, harus bagaimana caranya saya harus mengendalikan keuangan saya. Tapi percayalah kalau engkau takut akan Tuhan, tetap aman, damai tetap ada, amin, gak kemerungsung, betul ya. Kalau yang gak bisa apa-apa, maksud saya gini,
Oh nggak takut akan Tuhan, di blog begini seperti wah ini seperti malapetaka. Neng omah, ra untuk pendapatan, stres. Akhirnya banyak kejahatan, pikiran-pikiran yang jahat muncul. Nah, apa sih yang menyebabkan keberhasilan? Ayat yang ke-33 jelas. Mendengarkan hikmat yang berasal dari firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maka pentingnya beribadah itu apa? Bukan hanya sekedar kumpul-kumpul. Kita tidak sedang berkerumun Bapak Ibu. Bukan, orang Kristen ke gereja tidak sedang mau berkerumun. Tetapi orang Kristen bergereja karena pengen satu hal, bahwa pengen mendengar hikmatnya dari firman Tuhan. Jalanku kudu piye gitu loh. Bapak Ibu pulang itu kan gini, oh aku ngerti apa yang harus kulakukan setelah pulang dari gereja. Gitu kan. Bukan hanya sekedar kumpul ketemu teman-teman gini, bukan. Itu bonus yang lain. Dengan kita bertatap muka, gak usah ngomong tuh kita saling menguatkan. Ada saudaraku yang lain di tempat ini untuk menguatkan kita di dalam segala pergumulan kita hari-hari ini. Tetapi secara pribadi Bapak Ibu datang itu seperti ini. Saya mau pulang dapat berkat, betul ya? Saya pulang tuh dapat jalan apa yang harus saya lakukan. Maka dengar hikmat yang berasal dari firman Tuhan. Tidak ada cara lain ketika Bapak Ibu mau berhasil. Mendengar firman Tuhan. Ketika engkau bosan dengan ibadah, enggak dengar firman Tuhan. Jangan salahkan ketika kegagalan itu muncul. Ada yang bentuknya ringan, ada yang berat seperti badai dan cambuk. Saya berdoa sebelum ada cambuk dan badai. Malapetaka dalam hidup kita. Mungkin ada jeweran kecil dari Tuhan. Yuk, kita sadar. Mari kita bertobat. Ayo, ibadah itu penting. Dengar firman Tuhan yang meluruskan jalan-jalan hidup kita. Kenapa mendengar saja itu penting? Ayo kita lihat, bandingkan dengan Ulangan pasal yang ke-28 ayat 1 sampai 2. Natsya berkata demikian. Jikalau engkau baik-baik apa? Mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Perhatikan ayat yang kedua. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Kemudian ayat yang ketiga berikutnya itu berkat-berkat yang dikatakan untuk orang-orang yang ini. Tapi syaratnya dimulai dari mendengar. Keberhasilan itu dimulai dari mendengar. Hal yang simpel saya mau katakan. Kenapa penting mendengar? Dari mana mendengar jadi berkat? Kalau anak SD sekolah nggak dengerin gurunya, 1 tambah 1 nggak akan bisa dia. Ada ilmu-ilmu yang ditambahkan tapi dia nggak dengar kata gurunya. Kalau ujiannya mesti gagal. Simpel. Ketika kita menjadi dewasa, kemudian ada banyak sekali pergumulan. Ketika kita nggak mau dengar apa yang Tuhan mau. Firman Tuhan yang meluruskan kita nggak mau dengar, ya sudah gagal. Tetapi kita setia kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan dengan baik-baik dan melakukannya. Jadi mendengarnya jangan asal selayang pandang, tapi dengar baik-baik. Mendengar baik-baik itu perlu pergumulan, perlu tekad, perlu niat, betul ya? Anak-anak muda suka nonton lihat di sosmed, video apa di YouTube. Itu ya selayang pandang. Jarang sekali orang akhirnya mengamati dengan benar, baik-baik. Firman Tuhan bukan selayang pandang. Kalau engkau pengen berhasil, pengen berkat Tuhan, mendengarnya baik-baik. Dan melakukannya dengan setia. Maka janji berkat itu ya dan amin akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Keberhasilan dimulai kita mendengar firman Tuhan. Yuk perbanyak dengar firman Tuhan. Supaya malapetaka itu nggak ada dalam hidup kita. Kita tetap aman. Oke, krisis melanda semua orang, betul. Tetapi karena kita dengar firman Tuhan, Tuhan tolong hati kita menjadi nyaman. Hati kita menjadi aman karena kita sadar dengan mendengar. Paling tidak begini. Saya berat Pak, hidup saya berat. Dengan pandemi ini makin berat ya.
Tapi ketika saya percaya bahwa Allah Immanuel bersama dengan saya, hidup saya menjadi ringan. Bukan karena bebannya, tetapi saya percaya ada Tuhan yang bersama dengan saya. Bapak Ibu akan aman, damaimu tetap terjaga. Tapi kalau yang ada di pikiran kita masalah, di hati kita kemerungsung, semua solusi pikiran kita rasanya buntu, ya sudah cepet, emosi tinggi, gak ada jalan keluar. Kita butuh Tuhan. Dengar firman, kembali dengar firman, supaya Tuhan meluruskan jalan-jalan kita. Mazmur itu beberapa ayat mencatat loh Bapak Ibu. Ketika kita tunduk kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh mencurahkan isi hati kita, kita berkeluh kesah kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan dan mendengar suara Tuhan. Tuhan itu akan tolong kita. Tuhan akan memandu jalan-jalan kita, memberikan inspirasi apa yang harus kita lakukan. Itu loh janji firman Tuhan. Nang, ini loh nang. Jangan begitu tapi begini. Tuhan itu akan menjadi pemandu hidup kita. Dia akan menuntun jalan-jalan kita. Asal dimulai dari kita mau dengar firman Tuhan. Seringkali orang percaya hanya pengen didengar, tetapi tidak mau mendengar. Betul ya? Nah sembayang itu kita pengennya didengar. Tuhan pergumulanku 1, 2 sampai 20 atau 50. Kita sampaikan kepada Tuhan. Tapi berapa banyak kita mau duduk diam dan mendengarkan apa yang Tuhan mau. Bukankah kita lebih egois dari semuanya? Pengennya doa kita didengar. Berkati aku Tuhan. Tetapi kita enggak mendengar apa yang Tuhan mau untuk kita meraih berkat-berkat itu. Hari ini melalui Amsal pasal yang pertama. Ayat yang ke-20 sampai 33. Waspadalah akan jalan hidupmu. Mengajarkan kita. Pilihan ada di tangan kita. Mau berhasil atau mau gagal. Kalau mau berhasil, dengarkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau melalui firman Tuhan. Jangan lewatkan pembacaan firman. Jangan lewatkan jam-jam ibadah. Supaya engkau terus mendengar dan diajar oleh Tuhan. Saya berdoa 4 poin kegagalan, penyebab kegagalan itu menjadi koreksi kita. Atau menjadi batu keseimbangan bagi kita supaya kita berawas-awas tidak melakukan hal tersebut. Saya berdoa biarlah firman Tuhan pagi hari ini menguatkan kita, menegur kita, membuat kita makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, hamba-Mu berdoa untuk setiap umat-Mu yang hadir, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Kalaupun hari-hari ini beberapa jemaat mengalami kegagalan-kegagalan, pagi hari ini biar ini menjadi koreksi bagi kami. Kami salah, kami berdosa, karena kami gak berjalan sesuai dengan firman-Mu. Tuhan sebagai hamba-Mu ampunilah kami Tuhan. Luruskanlah kembali jalan-jalan kami. Luruskan kembali keputusan-keputusan kami. Ampuni kami kalau kami gak takut akan Tuhan. Kalau Engkau dapati kami orang-orang yang egois, berpuas diri, merasa hebat, gak butuh masukan dari orang lain, gak butuh masukan dari firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ternyata kami gagal. Kami butuh Tuhan. Karena ada satu kali kelak akal kami tidak berguna. Kemampuan kami akan mentok. Rencana-rencana kami tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Kami mau tundukkan lagi kepada rencana Tuhan yang hebat. Kami mau tundukkan lagi kepada kedaulatan Tuhan. Firman-Mu yang hidup, yang berbicara bagi kami. Kami mau mendengar firman Tuhan, karena kami mau jadi orang yang berhasil. Karena kami melakukan firman Tuhan. Lembutkan hati kami, supaya firman-Mu itu bisa tertanam di hati yang tanah yang subur. Tanah yang subur dibajak oleh firman Tuhan. Sehingga setiap taburan benih itu Tuhan berakar, bertumbuh dan berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau yang berperkara secara khusus bagi umat-Mu hari ini.
Engkau yang memberkati dimanapun mereka berada. Apapun rancangan-rancangan hidupnya, Tuhan tolong. Supaya setiap umat-Mu mengutamakan Tuhan. Mau dengar apa yang Tuhan mau. Sehingga hidupnya menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami serahkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita akhiri saya mengundang Bapak Ibu Untung boleh maju ke depan. Yes, agak kesini Bu biar masuk. Ya. Shalom Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah kenapa kok Bapak Ibu Untung maju ke depan? Itu ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mewakili Bapak dan Ibu Untung hendak menyampaikan sesuatu. Yaitu bahwa keluarga Bapak Untung akan punya hajatan. Pada tanggal 23 Juli hari Jumat besok, keluarga mereka akan menikahkan anaknya yang bernama Dave, ya, jemaat kita juga, Dave dan Bintang. Jam 10 pagi ya Bu, di tempat ini. Pemberkatan nikah akan dilakukan di tempat ini. Memberitahukan kepada jemaat, mohon dukungan doanya, mohon restunya. Yang berikutnya memohon maaf karena masa pandemi dan pembatasan. Saya sudah konsultasi dengan Babinsa, diizinkan itu sudah, puji Tuhan, haleluya. Tetapi dengan pembatasan yang ada maksimal 50 orang. Jadi dengan ini rasanya tidak mungkin mengundang banyak orang. Jadi Bapak Ibu Untung, keluarga Bapak Ibu Untung meminta maaf tidak bisa mengundang jemaat sekalian untuk hadir. Karena keterbatasan itu dan hanya keluarga saja sudah bahasa Jawanya disudeti gitu ya. Udah diseleksi begitu rupa. Tetapi demi kelancaran segala sesuatunya, manut peraturan yang ada, akan mengikuti aturan protokol kesehatan dan jumlah yang ditentukan oleh Babinsa, sehingga acara ini boleh terselenggara dengan baik. Sekali lagi minta maaf, nggak bisa mengundang Bapak Ibu sekalian, tetapi tetap memohon dukungan doanya supaya semuanya lancar. Ya memang gereja akan membuat siaran langsung di Facebook. Kalau Bapak Ibu pengen menyaksikan, monggo. Tetapi sekali lagi minta maaf gak bisa mengundang. Dan kiranya maklum adanya Bapak Ibu dengan situasi yang seperti ini. Memang awalnya direncanakan di satu tempat di Sisingamangaraja. Tetapi karena PPKM akhirnya tempat itu pun tidak berani melaksanakannya. Padahal sudah jauh-jauh hari, udah DP dan segala sesuatu sudah disiapkan dengan baik. Tetapi karena PPKM semuanya gagal, tidak berani melaksanakannya dengan skenario apapun mereka takut. Akhirnya hanya dilaksanakan di gereja dan ibadah saja, tidak ada resepsi karena memang tidak diperbolehkan ada resepsi. Begitu dari kami. Sekali lagi mohon doanya, kita dukung bersama-sama supaya semua lancar, cuaca baik. Yang terpenting adalah pemberkatan nikah itu menjadi lancar dan diberkati oleh Tuhan. Demikian dari keluarga Pak Untung ya. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Baik, kita akan mendengar pengumuman sepekan gereja kita. Dimulai sekolah minggu. Hari ini masih online, nanti saya akan bagikan linknya. Kemudian hari Senin, tanggal 19 Juli ada kado dengan keluarga Bapak Iwan Dita. Minta tolong keluarga Pak Iwan jangan pulang dulu ya, kita ngobrol. Ya, yang berikutnya Selasa 20 Juli akan ada ibadah wanita tetap muka ya, sudah tetap muka di ruang serbaguna. Jam 6:30 pujian Ibu Iwan, doa Ibu Irawan, pembicaranya Bapak Yosua gitu ya. Ibadah wanita tapi bapak-bapak yang bicara. Oke. Nanti gantian ya Pak Sigit. Nanti undang ibu-ibu Pak yang khotbah Pak. Asik.
Manut ya. Oke. Kemudian hari Rabu tanggal 21 Juli kunjungan dan doa ada di keluarga Bapak Daniel Sendang Mulyo. Rabu juga ada perubahan ya. Ya nanti ada kelas pemahaman Alkitab. Nanti kalau ada perubahan kita akan bahas setelah ini. Ruang serbaguna jam 6:30. Mari yang sudah terjadwal dalam kelas pemahaman kita datang dan mulai tepat waktu ya. Menyelesaikan supaya nggak makin molornya panjang ini kita. Dari kami sudah memperkirakan Juli selesai, tapi ini masih lama ternyata. Ayo kita jalankan lagi. Kamis tanggal 22 Juli, ibadah pria Ayub, pujian Bapak Joko, pembicara Bapak Yosua, tempat di ruang serbaguna. Mari Bapak-Bapak kita hadir bersama-sama. Hari Jumat, ibadah Yud tanggal 23 Juli, sudah bisa dilaksanakan di tempat ini. Nanti petugasnya akan disampaikan di grup WA Youth Ranger, gitu ya. Puji Tuhan, semangat mereka. Hari Sabtu tanggal 24 Juli latihan pujian dan musik untuk ibadah raya. Hari Minggunya mari kita beribadah lagi bersama-sama yang akan dilayani oleh Ibu Iwandita pujian, singer Ibu Ardi dan Ibu Walen, pemusik Bapak Yosua, Saudari Ica, pakai K ya, Ica, Bapak Danu, Saudara Ian dan Saudara Benaya, biar mantap ya. LCD, Saudari VB, Asar, Bapak dan Ibu Irawan. Yuk mari semakin semangat dalam Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan sudah. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari bersama-sama bangkit berdiri. Coba makasih Tuhan. Kami percaya di tengah segala pergumulan kami, berkat Allah ada bagi kami. Tidak akan berkekurangan karena Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Aku percaya. Aku percaya. Haleluya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya. Oh, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, Ku sembah, Kau Tuhan. aku percaya, aku percaya. Yes Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. kebajikan, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, Tuhan. Aku percaya. Kami menengadakan tangan kami di hadapan Tuhan. Menyerahkan lagi hidup kami dalam tangan Tuhan. Dan percaya penuh bahwa Allah Immanuel itu beserta dengan kami. Kebajikan, kemurahan menyertai kami. Di tengah situasi yang tidak mengenakkan. Tetapi kami aman di dalam Tuhan. Tuhan, tolong kami hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Tidak goyah oleh situasi apapun.
Karena hidup kami milik Tuhan. Bukan milik persoalan. Bukan milik orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun engkau berada, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Pulanglah, bekerjalah, lakukan apa yang menjadi bagianmu bersama dengan Tuhan. Dan terimalah berkat Allah, kasih, rahmat, hikmat, kemurahan dari Allah Bapa di surga, keselamatan dari Yesus Kristus Tuhan kita, dengan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai engkau, memberkati engkau dan melindungi engkau sekarang sampai selama-lamanya. Apapun yang kau kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Di dalam nama Yesus Kristus yang percaya, beriman bersama berkata, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.